berdiskusi. Ada yang jawab tumpah, ada yang jawab tidak. Ini kalau ini dibalik, ditumpahkan ke sini. Airnya tumpah tidak. Nah, itu pertama. Ada yang masih belum tahu, ini bakal tumpah tidak? Kalau dimasukkan ke sini. Tumpah. Tumpah, ya. Ada yang lain yang ragu-ragu bakal tumpah atau tidak? Tidak. Dan yang menjawab tidak, benar juga. Yang menjawab tumpah, betul juga. Yang penting ada alasannya dan sudah melakukan. Nah ini, kalau caranya saya tutup begini, dia tidak akan tumpah, mungkin. Tapi kalau langsung ini kan tumpah. Nah hal-hal begini itu tetap harus dilakukan. Ya. Nah ini tidak tumpah ternyata. Ya ditutup. Nah sekarang dibuka tutupnya, tidak tumpah juga. Tapi harus posisi masuk dalam air ya Bapak Ibu. Ya, kata ibu kan ditutup, ini saya buka tutupnya. Kan nggak tumpah juga Bu ya. Ya, ini sederhana kan? Tapi kalau ibu bapak belum pernah melakukan, maka tidak akan bisa meyakinkan siswa. Ini tidak tumpah. Nah, lihat air posisi masih berada di sini. Dengan catatan mulut lubang tadi harus tercelup ke dalam air. Tidak boleh di permukaan, harus tercelup. Oke, ada yang bisa menjawab kenapa airnya tidak tumpah? Atau diam di sini? Sekarang ini. Padahal di sini berisi air setinggi 5 cm ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Tidak ada oksigen yang masuk, Pak, karena ditutup tadi. Tidak ada oksigen yang masuk. Iya, sehingga tekanannya dia tidak ada. Ya, ada lagi. Karena tekanan dari dalamnya Pak lebih kuat. Tekanan dari dalam lebih kuat dibandingkan Yang dari akuariumnya. itu. Kalau ada lebih dan kurang berarti ada pembanding. Tekanan akuariumnya lebih kuat sehingga airnya tidak bisa turun. Ini tekanan akuarium itu namanya tekanan apa? Hidrostatik. Kan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Sekarang Sama di dengan sini brokoli ya. Iya. ada tekanan di lingkungan kita. Ya, disebut tekanan normal. Yang disebut dengan tekanan 1 atmosfer. Sama dengan tekanan di luar. Tekanan di luar sini dan tekanan di dalam. Ini ada 2 tekanan. Nah, yang seperti ini siswa itu bukan menghafal. Apa itu tekanan? Nah, ada tekanan di dalam, ada tekanan di luar, yaitu atmosfer. Tekanan di dalam wadah ini ada juga. Nah, ini tidak bergerak. Nah, coba sekarang Bapak Ibu ya. Kenapa air bisa turun dari satu tempat ke tempat lain? Ada apa tuh air bisa mengalir? Ada apa? Kenapa air bisa mengalir? Karena gaya gravitasi bumi, Pak. Gaya gravitasi bumi itu ke bawah arahnya, ke dalam bumi. Ini air mengalir secara horizontal. Perbedaan mungkin Sifat air, Pak. Kalau sifat air, Ya, Karena air berdiskusi Pak. ada air berdiskusi, berdifusi. Berdiskusi, bukan berdiskusi. Oh ya, berdifusi. ada perbedaan tekanan, Difusi itu apa, Bu? perbedaan tekanan air, Pak. Ya, jadi beragam ya, beragam sekali. Itu padahal mudah. Kenapa air bisa mengalir? Karena ada perbedaan tinggi. Itu saja. Tinggi dan rendah, maka air bisa mengalir. Coba kalau tidak ada yang tinggi rendah, air mengalir tidak? ya, berarti sesuai dengan tempatnya kan, Pak? Iya. Sifat air tadi. Yang menyesuaikan tempat, tapi ada perbedaan tinggi. Oh iya. Nah, kalau tekanan lain lagi, karena tekanan bisa di dalam dan di luar. Tapi ini perbedaan tinggi. Kenapa panas bisa mengalir? Karena ada perbedaan suhu, Pak. Iya, Pak. Perbedaan apa? Karena perbedaan suhu antara di luar dengan di dalam Pak. Jadi suhu itu panas ya. Panas bisa mengalir. Perbedaan suhu apa perbedaan? Sekarang Panas. begini, kenapa angin bisa bergerak? Ini bagian Pak Sewu sebetulnya. Kenapa angin bisa Konveksi bergerak? udara ini ya, Pak ya. Ada perbedaan perbedaan. tekanan. Hubungannya dengan konveksi udara.
Ada perbedaan tekanan udara sehingga dia bergerak dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Iya. Ya. Kemudian mengapa tadi panas bisa berpindah? Karena ada perbedaan suhu. Ya, seperti itu kan. Jadi ada perbedaan suhu atau perbedaan tekanan. Kenapa Ibu bisa berbelanja di pasar? Kenapa orang-orang bisa membeli? Karena ada perbedaan tingkat ekonomi, yang satu kaya, yang satu miskin. Kalau dua-duanya kaya, tidak mungkin dua-duanya kaya mengalirkan uang. Iya. Karena ada perbedaan tingkat ekonomi, maka uang mengalir. Jadi perbedaan-perbedaan itu jangan jadi masalah. Justru itu yang menyebabkan kehidupan. Nah, di sini air ini tidak mengalir, maka tidak ada perbedaan. Antara tekanan di dalam dan di luar atmosfer tidak ada perbedaan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya air ini mengalir? Maka harus dibuat perbedaan tekanan. Yang satu harus lebih besar. Nah, tadi ada Ibu yang menjawab, tekanan di sini lebih besar atau tekanan di sini lebih besar sehingga dia bisa menahan. Itu. Dalam kasus ini dia tidak bergerak kan? Ya, berarti tekanannya sama antara di dalam dan di luar. Maka dia tidak bergerak. Nah, sekarang untuk supaya dia bergerak turun harus dibuat perbedaan tekanan, yaitu dengan cara Angkat sedikit. Mengurangi. Mengurangi tekanan yang ada di dalam ini, Pak. Di dalam Dalam akuariumnya gelas dikurangi, ukur. Pak. ya dalam gelas ukurnya dikurangi. Iya. Ini Bukan, Pak, tidak air boleh. dalam akuarium dikurangi. Ya, tapi Air tidak dalam boleh keluar. Tidak boleh keluar dari permukaan. Diangkat sedikit, dia nanti kan keluar lah. Angkat sedikit. Angkat sedikit. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Air di akuarium yang dikurangi, Pak. Oh, dikurangi, ini diambil. Ya. Sampai kapan ya tidak ada gelasnya? Kalau diambil seginilah. Nah, segini harusnya turun ya. Ini nggak turun juga. Diberi karbit, Pak, biar ada gas Ah. yang masuk untuk mendorong tekanannya Ya, air. ini ada yang sudah ikut pinter. Nah, Jadi idenya bagus tuh. kita beri suatu Ada udara yang mendorong. Sehingga ada suatu yang mendorong ini, yaitu kita buat tekanan tinggi di sini dengan pasti cara dia dibuat, alumni pinter, Pak. Itu Pak yang jawab, Pak. ya dibuatlah suatu gas di sini sehingga dia bisa mendorong. Gas akan mendorong cairan karena tekanan gas lebih tinggi daripada cairan. Nah, hal-hal sepele itulah sebetulnya yang perlu kita pelajari. Yang kita pelajari hal-hal yang rumit sekali. Hal-hal sepele ini lupa. Nah, caranya yaitu kita beri suatu gas. Supaya masuk ke sana, kita masukkan gas, misalkan di sini gas asetilen. Ini tidak boleh dilepas dari permukaan. Tangkap. Iya. Nah, sekarang dia mulai turun. Ya, Karena ada udara yang mendesak. ada udara masuk dan dia mendorong. Nah, saat ini tekanan di sini lebih besar daripada tekanan atmosfer. Tuh ya. Gasnya harus dimasukkan ke dalam gelas ukur ya, Pak? Ini otomatis ketika ini masuk menimbulkan gas asetilen dan ditutup dengan mulut ini, maka gasnya akan naik dan dia berada di atas dan dia mendorong air. Maka tekanan di sini akan terus lebih besar sampai suatu saat tidak ada gas, maka tekanannya sama lagi. Kalau sama lagi maka dia tidak bisa bergerak. Nah, ini masih turun. Nah, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya dua bagian. Dua bagian ya. Nah, sudah stop. Turun dua bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini dua bagian ya, kosong. Karena apa? Airnya turun. Ini yang ngejumnya nggak ada tadi disuruh. Tapi nggak apa-apa, memang nggak bisa dicum. Ini dua bagian kosong ya. Ibu paham ya? Kenapa kosong? Pak, boleh nanya nggak? Ya. Pak, yang gas yang tadi yang dimasukkan Udah, asetilen itu
Dimasukkan ke dalam gelas ukurnya atau di luar gelas ukurnya, Pak? Atau di Nah, dalam kalau di luar dia tidak akan masuk. Dia di luar Dalam saja. gelas ukurnya. Jadi harus ditutup oleh memang harus mulut gelas. dimasukkan? Ya. Ini ada satu bagian, ada dua bagian. Nah sekarang yang di sini dua bagian. Berarti yang 5 bagiannya apa? Yang 5 Udara, bagian air, Gas, masih air. gas, air, udara, Air. Yang 2 bagian air dan Gas. gas, Apa? gas, gas apa? CO2, O2. gas asetilen. 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 Nah, Gas jadi asetilen. ini asetilen. Ini masih berisi air, ya kan? Ya. Jadi 2 bagian ini berisi asetilen, 5 bagian berisi air. Itu. Nah, sekarang 2 bagian ini kan tetap bertahan karena tidak ada gas yang mendorong, sudah habis gasnya. Sehingga tekanan sama lagi. Tadi ketika tekanan di sini lebih besar, maka dia akan mendorong air. Oke. Nah, gas asetilen di sini sekarang kita cabut. Nah, airnya kemana? Air turun, di sini kosong. Tuh. Ya, Kosong, maka sekarang yang masuk dari luar ini gas udara oksigen. bebas. Ya. Oksigen. Mengisi berapa ruang di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 apa? Lina. Asetilen. Ya. Perhatikan, tidak boleh ini. Ini cepat ya Bapak Ibu, fokus. Takar. Terbakar. Pak. Terbakar. Allahu Akbar. Reaksi berjalan cepat. Perhatikan, Nah, Bapak Ibu ya, tidak ada. ada kotor tidak? Ada kabutnya. Ah, bukan kotor kalau kabut, itu bukan jelaga. Tanda kelihatan, Pak. Tidak Tidak ada ada jelaga jelaga. Bapak Ibu. Tidak ada jelaga, ya. Kebakaran. Bersih. Kabut kayak kabut gitu. Ya, ini bersih kan. Kalau kabut itu kan asap tadi. Tidak Oke. ada jelaga atau karbon. Tidak ada. Ya, Oh, kirain tadi terbakar. ya terbakar, Bu. Saya memang terbakar, Bu. Iya. Saya beri api dari luar, maka reaksi ini endoterm karena diberi panas dari luar. Tapi menghasilkan kalor lebih besar, itu eksoterm. Selisih eksoterm dikurangi endoterm lebih besar eksotermnya. Maka secara keseluruhan disebutlah reaksi pembakaran ini eksoterm. Padahal ada 2 energi, ada yang terjadi itu endo dan ekso. Jadi bukan berarti ekso itu menghasilkan kalor saja. Ini tidak bisa terjadi kalau tanpa diberi panas dari luar. Oh, iya. Diberi panas dari luar bukan berarti endoterm. Tetapi endotermnya ada, eksotermnya lebih besar. Maka secara delta H reaksi hasilnya adalah eksoterm. Nah, seperti itu. Pemahaman itu nggak bisa kan Ibu hafalkan. Nah, sehingga saya bisa menulis sekarang. Maka di sini angkanya berapa? 2. Di sini berapa angkanya? 5. 5. Seterusnya Ibu bisa ngitung di kanan. Tapi yang terpenting di sini adalah angka ini mewakili 2 volume gas. 2 volume gas C22 bereaksi dengan 5 volume gas oksigen, menghasilkan dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Bukan angka matematik. Kalau angka matematik itu membantu untuk menghitung, menyamakan, menyetarakan reaksi angka matematiknya. Tetapi secara kimia, ini kenapa dia? Pak Uga, maaf. Ya. Itu Bapak menuliskan 2C2H2, kenapa harus 2, Pak? Itu. Oke, sekarang kita minta lagi. Ya. Ini belum tuntas. Volumenya tadi. Nah, tadi karena saya turunkan 2 bagian. Bagaimana kalau sekarang kita turunkannya lebih dari 2 bagian? Ini diulangi prosesnya, bisa kan? Apa percobaan Air ini murni ya, susah? Pak? Ini Pak, percobaan maaf, ini yang susah. dalam gelas ukur air murni ya, Pak?
Tidak harus murni Bu, saya pakai aqua. Biasa Pak. Tadi Air bagian keran ya, Pak? asetilennya kadar 2 bagian dan oksigennya 5 bagian. Ya, semua melihat tidak ya? Ya. Semua melihat. Ya. Ya. Saya ulangi prosesnya. Ya. Prosesnya. Ini Ibu jangan terlalu begini, kimia itu harus air murni. Kalau nggak ada air murni nggak praktek. Air hujan berarti bisa ya Pak? Biasa tuh. Ya, saya kan begini. Apa begini itu harus pakai ini? Nggak apa-apa, gelas juga boleh. Apa menyiapkan ini harus ada laboran Bu? Harus. Kalau nggak ada laboran nggak praktek. Kalau tahun depan laporan baru datang, baru tahun depan praktek ini. Itu. Jadi Gelas ukur ganti apa ya Pak? saya Kalau selalu nggak ada begitu. gelas ukur ganti apa? Ya ganti dengan Bisa diganti botol. botol Ibu, botol. Atau gelas biasa Ibu boleh. Gelas tinggi Bu, gelas biasa untuk minum boleh itu. Nah, Berarti yang harus ada ukurannya Pak. Dinding itu bisa atau ukuran botol kita kira-kira Bu. yang Nah, ini hanya untuk menunjukkan saja. Ibu kan bisa bagi 7 itu di senti ya. Iya. Misalkan tingginya 7 ya 1 sentian. 10 dibagi Oh, 7 iya, kan iya. bisa Ibu. Kasih tanda Terima dengan kasih, Pak. spidol. Iya. Ya. Ya. Ya Pak, siap mencoba Pak. Jadi Ya, ini. mulai sekarang Ini- botol beling nggak usah dibuang. Saya masukkan lagi ya. Saya masukkan lagi. Karbit kan Pak itu? Iya, bukan sama prosesnya. Iya. karbit yang dimasukkan batu karbit Bapak Ibu. Ya, Oh, dimasuk. sekarang kita turunkan sampai tengah-tengah ya. Kalau tadi berapa? Dua bagian. Iya. Sekarang sampai tengah-tengah. Nah, ini sedang memperbesar tekanan di sini karena gasnya produksi, maka dia akan mendorong air terus, mendesak air. Nah, ini terus air turun. Nah, ini diisi oleh gas asetilen. Enak. Terus sampai tengah-tengah baru saya tarik. Kalau tadi cukup di sini. Dua bagian. Oh, jadi 2 bagian itu dari itu ya Pak ya? Nah, bagaimana kalau 1 bagian? Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Oke. Iya. Nah, ini kan 2 bagian, kemudian saya turunkan lagi sampai tengah-tengah. Iya. Ini sudah lebih ya. Sudah lebih dari 2 bagian, 4 bagian mau ke 5 Ini 3 bagian. setengah ya Pak ya, Nah, tengah-tengahnya. ini oke, tengah-tengah lah ya tuh. Berarti di sini 5 bagian asetilen, Gas asetilen, 5 bagian sekarang oksigen. Iya. oksigen. Ya. Iya. Sekarang kita bakar, Bu ya. Oke Pak, saya lihat. Apa yang terjadi? Copot. Astagfirullahaladzim. Beda dengan yang tadi ya. Asik Pak, asik Pak, asik Pak. Pak. Asik. Masya Allah. Ini apa warnanya sekarang? Subhanallah. Hitam. Ada jelagannya Pak. Galaganya banyak. Kenapa? Berarti pembakarannya tidak sempurna. Kekurangan Kenapa? oksigen, kekurangan Oksigennya tidak cukup. Karena dia hanya 5 Oh, berarti setengahnya itu. asetilennya lebih banyak daripada oksigen Tuh. ya Pak. Ya. Oksigen kan tadi katanya Bu. Iya. Kata buku begini. Nah, ini jelas oksigennya kan lebih sedikit. Iya. Seharusnya oksigen itu 5 bagian. Pembakaran tidak oksigen sempurna. itu sempurna sesuai dengan koefisien. Ini Iya. pembuktian hukum dasar kimia. Jadi apa Oh, percobaan hukum kalau dasar? pembakaran tidak. Jadi kesimpulannya Pak, kalau pembakaran tidak sempurna menghasilkan jelaga, gitu ya? Bukan kata buku, Bu. Ya sekarang Ini buktinya dari percobaan Pak. iya. Nah, itulah yang saya maksud RPP berbasis fakta. Kalau RPP Itu berarti tidak, gasnya karbon monoksida ya Pak ya? ya ada monoksida, tapi ada juga yang sempurnanya. Jadi oksigen yang ada itu membakar sebagian yang sempurna, tapi sebagian lagi tidak terbakar sempurna. Jadi tidak harus hidrokarbon itu sempurna ketika oksigennya sedikit. Itu kan kata buku gitu. Tapi kita tidak pernah mau membuktikan. Oh begitu. Nah, mudah kan? Bu? Berarti Nah, reaksi yang Bapak buat itu diganti CO ya Pak? Iya, berarti kalau ini benar, Bu. Ini benar 2 dan 5. Nah, kalau yang tadi itu ada CO, ada karbon, nah, dan sebagainya. Itu yang Ibu Bapak suka tulis. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Bapak Ibu suka tulis.
Iya Pak, Berarti pinter. salah Terima dong kasih Pak. selama ini. Saya sangat Teorinya senang salah. Pak. Ya, ini salah satu saja. Nah, kalau mau belajar lagi lebih banyak kan nanti di tanggal 3-4 Juli itu bisa lebih banyak. Iya. Hari Sabtu Minggu lah. Masih Silakan. buka ya Pak pendaftaran? Ya, Bapak Ibu yang mau ikut nanti 3-4, selain dapat ilmu yang banyak, 25 jenis lah. Itu dapat sertifikat. Ini bukan iklan, Bu. Hanya kan supaya Bapak Ibu juga tidak terkecoh lagi. Enggak Pak, saya insya Allah ikut Reaksi yang di Pak. belakang tuh gimana Oh. nulisnya Pak? Ya? Reaksi yang di belakang itu gimana nulisnya yang terbaru nih Pak? Jadi 5 Jadi C2 dua H2. ditambah Jadi O2 5 menjadi C2 CO H2. dan A2O. Nah, ini nggak usah saya tambah, itu Ibu sudah bisa sendiri. Berapa ini? Tulis lah Itu, Pak. Pak. Tulis lah Kan ini Pak. 4. Itu 4. Nah, Hanya kan 2. begitu. Hanya 2 Pak. Ya, ini 2 berarti- A2O. cuma begini saja. Cuma kan sekarang kita belajar kimia, Bu. Kalau ini belajar kimia matematik. Kalau ini kita belajar kimia. Ya. Nyata. Empiris. Pak, Jadi berarti kalau- yang percobaan yang terakhir tadi yang saya tanyakan, berarti Ya. C2H5-nya itu 5 ya Pak koefisiennya? Yang mana? Sini. Yang menimbulkan jelaga tadi? Oh iya, itu kan cuma di sininya hasilnya bukan Ada ini CO. CO, Bu. Ya, CO ya, betul. Nah, Tetap sini itu ada. maksud saya CO2, tadi Pak. Bapak H2O. tuliskan Ya. reaksinya Pak Ibu tinggal- setelah percobaan kedua Pak. Ya, Lengkapi. saya hanya menunjukkan fakta. Teorinya Ibu Bapak sudah paham, di buku banyak. Nanti cari bagaimana kalau tidak sempurna katanya, diyakinkan dengan bukti yang saya tunjukkan. Tidak cukup Ibu Bapak menonton saya. Tidak. Bapak Ibu mencoba dengan apapun wadahnya, silakan.